video kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa trader sukses yang ada di dunia, baik itu trader saham, forex maupun trader kripto. Yang pertama adalah Jesse Laurison Livermore atau biasanya kita kenalnya itu dengan Jesse Livermore. Nah, Jesse Livermore ini hidup dalam kurun waktu 1877 sampai tahun 1940. Dia terkenal sebagai salah satu legenda pasar saham dan mendapat julukan sebagai Raja Spekulator atau The Speculator King, serta mendapat julukan juga sebagai The Great Bear of Wall Street. Jesse Livermore itu memiliki sebuah buku yang paling terkenal hingga saat ini, yaitu adalah How to Trade in a Stock Market, yaitu sesuai dengan ada yang gambar di video ini. Mengapa Livermore ini dijuluki sebagai Speculator King atau Great Bear of Wall Street? Karena Livermore ini dapat meraup keuntungan yang sangat besar itu pada saat pasar dari Wall Street ini mengalami bearish dan juga mengalami crash yang dalam yang terjadi tahun 1907 dan juga tahun 1929. Di saat market ini mengalami bearish, justru Livermore ini mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar daripada trader lainnya. Livermore itu mengenal trading, mengenal pasar saham itu dari usia 14 tahun. Ketika ia melarikan diri dari rumah dengan hanya berbekal sebesar 5 US dollar. Sebelum ia sukses, Livermore ini hanya menang itu berdasarkan taruhan dalam menebak naik turunnya harga saham-saham blue chip, sehingga seorang temannya itu mempercayai untuk mengelola sejumlah dana itu di pasar saham melalui jasa dari Livermore ini. Dan pada umur 15 tahun yang artinya adalah dalam kurun waktu 1 tahun, Livermore ini telah meraup keuntungan bersih itu sebesar 1000 US dollar atau setara dengan kurang lebih itu 23.000 US dollar sekarang. Dan setelah terus-menerus memperoleh keuntungan, beberapa tahun kemudian Livermore ini pindah ke New York City untuk melakukan yang namanya serius dalam trading. Dan juga ia melakukan trading dengan modalnya sendiri di dalam salah satu broker di Wall Street. Disinilah ia menemukan cara-cara trading yang efektif di pasar saham seperti yang ditulis dalam bukunya How to Trade in Stock. Dan meskipun sempat menikmati banyak kesuksesan di pasar saham, Jesse ini juga berulang lagi mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Di tahun 1912, ia dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utang yang sebesar 1 juta US dollar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, yaitu 6 tahun kemudian, di tahun 1918, ia kembali menjadi orang kaya melalui trading saham. Berlanjut hingga market crash di tahun 1929, ia mengulang strategi yang sama pada saat market crash di 1907 dan mendulang keuntungan sebesar 100 juta US dollar. Yang kedua yaitu adalah William Delbert Gunn. Nah, jadi William ini adalah trader yang berhasil dan sukses di abad ke-19. Bukti kepiawaiannya dalam trading terlihat tatkala ia mengembangkan beberapa metode analisis. Nah, dua yang terkenal yaitu adalah Gann Angles dan juga Master Chart. Selain dua metode analisis yang ia kemukakan, itu dia juga kerap kali memakai ilmu astrologi, geometri, dan juga matematika kuno untuk mengidentifikasi apa yang akan berlangsung di pasar. Berkat ilmunya itu, hasil yang didapatkan tidak main-main. Pria kelahiran 6 Juni 1878 ini menjumpai sebuah taktik atau strategi yang dinamai sebagai Master Time Factor. Penemuan ini dia yang menjadikannya pelopor analisis teknis terkenal di masanya. Untuk menguji strateginya itu, William ini membuka satu akun dengan modal 300 dolar serta satu akun lagi dengan modal 150 dolar. Di luar dugaan, ternyata hasil dari strateginya ini berhasil besar, yang menghasilkan untung sebesar 25.000 dolar dari akun 300 dolarnya dan juga 12.000 dolar itu dalam waktu 30 hari. Selain itu, Williams ini memiliki sebuah buku yang berjudul Form Reading and Rules for Determining Trends of Stock. Ini adalah salah satu buku yang paling populer dan dimiliki oleh William ini sendiri.
Di samping itu, puncak keberhasilan diraihnya itu tatkala fenomena sedang melakukan yang namanya panic di tahun 1907. Dan William ini hampir mirip dengan Livermore, di mana ia mendapatkan kesuksesan itu di saat market itu sedang mengalami yang namanya fenomena krisis dan juga lagi crash. Kemudian, kesukaannya pada ilmu geometri kuno dan juga astrologi itu bisa membuatnya mampu mengidentifikasi aneka macam fenomena yang akan berlangsung di pasar melalui angka-angka tertentu yang menurut peraturannya itu akan berulang di siklus waktu tertentu. Nah, untuk mencapai meraih keberhasilannya, ia mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti mengkaji catatan di masa lalu. Berhubung pasar di masa depan itu akan menjadi pengulangan dari masa yang lalu. Nah, andai saja William ini mempunyai catatan yang telah disebutkan, maka William ini bisa mengetahui apa yang akan berlangsung dengan mengkaji siklus kapan fenomena tertentu akan berlangsung di masa yang datang. Jadi kurang lebih William ini membutuhkan waktu 6 tahun dari yang awalnya dia bekerja di tempat orang sebagai pedagang komoditas, hingga 7 tahun kemudian ia baru bisa mendapatkan keuntungan yang sukses pada masa krisis keuangan. Selanjutnya yaitu adalah Eric Friedman. Ini adalah remaja jutawan Bitcoin, di mana dia adalah seorang trader sukses di dalam dunia kripto. Pada tahun 2011, Eric ini menerima hadiah sebesar $1.000 Amerika Serikat dari neneknya itu sebagai hadiah hari Paskah. Nah, saat itu Friedman itu masih menginjak umur 12 tahun. Harga Bitcoin itu masih sekitar $10-12 Amerika Serikat. Nah, sebagian besar anak seusianya itu biasanya menggunakan uang tersebut untuk membeli permainan, membeli game atau HP dan sebagainya. Namun, Eric Friedman ini dia tidak membeli hal-hal itu, tapi ia justru memutuskan untuk menginvestasikan semuanya uang pemberian neneknya itu ke dalam Bitcoin. Nah, ini dilansir dari Business Insider. Friedman ini mengatakan bahwa ia sangat tertarik dengan Bitcoin. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan mulai melakukan trading. Dan hidupnya ini dipenuhi oleh dua hal, yaitu sekolah dan juga trading Bitcoin. Dengan keputusannya ini, Friedman ini membuahkan hasil yang sangat besar. Di mana 2 tahun kemudian, yang artinya adalah di tahun 2013, dia memutuskan untuk menjual Bitcoin-nya dan menggunakan uang tersebut untuk meluncurkan perusahaan pendidikan online yang bernama Botangle. Nah, jadi tujuan dari Eric ini adalah mulia sekali karena ia menggunakan profitnya dari Bitcoin itu dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk meraih kesuksesan yang besar dan menjadikan perusahaan pendidikan online yang pastinya itu sangat membantu banyak masyarakat di seluruh negeri itu. Dan juga Botangle ini adalah sebuah usaha web yang menyediakan layanan pendidikan itu berbasis video. Jadi semua orang bisa menggunakannya itu dengan mudah dan juga cepat. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti dan juga cerita bahwa remaja itu bisa menjadi jutawan Bitcoin. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak usia 12 tahun bisa menjadi jutawan hanya membutuhkan waktu 2 tahun, menginjak umur 14 tahun itu sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah George Soros. Ini adalah pria kelahiran tahun 1930 dengan nama lengkapnya itu adalah George Schwartz. Selain dikenal sebagai tokoh trader sukses dunia, ia juga dikenal sebagai seorang dermawan dan juga aktivis politik yang berada di Amerika. Pria kebangsaan Yahudi kelahiran Hungaria ini banyak mengalami pahit getirnya kekejaman Nazi, pendudukan Soviet dan perjuangan hidup di London. Membentuk dirinya itu menjadi orang yang tangguh dan juga sukses di dalam dunia trading. Mengapa hal ini dia bisa menjadikan ia ini menjadi orang sukses? Karena mentalnya itu dilatih berdasarkan pengalaman yang ia alami selama ini. Pada tahun 1947, ia masih berada di posisi kuliah dan juga dia sempat lulus, sempat susah mendapatkan pekerjaan, tetapi ia langsung mengambil jalan pintas yang lain di mana ia melebarkan sayapnya beberapa tahun kemudian di tahun 1970 yang artinya kurang lebih 23 tahun ia membuat dan sukses membuat perusahaan pertamanya yaitu adalah Soros Fund Management
dan menjadi salah satu investor sukses di Amerika Serikat. Selain berkiprah di bidang keuangan, Soros juga tertarik dengan filosofi dan juga teori refleksivitas. Soros ini dikenal populer secara global itu setelah berhasil menaklukkan Bank Sentral Inggris pada tahun 1992. Bahkan hari itu disebut sebagai Black Wednesday pada 16 September 1992, di mana ia berhasil membukukan profit sebesar 1 triliun pound sterling. Apa prinsip kesuksesannya? Yaitu dia mengatakan, saya menjadi kaya karena saya tahu ketika saya sedang salah. Artinya adalah dalam dunia trading, ia berani melakukan namanya cut loss ketika ia menyadari bahwa posisinya itu sedang salah. Nah, jadi ini adalah salah satu praktek yang bisa kalian ikuti dari orang-orang trader yang sukses, bagaimana cara berpikir mereka di dalam dunia market. Yang terakhir yaitu adalah Christopher Koch. Nah, di mana awal dia ini menjadi seorang yang sukses? Itu diawali pada tahun 2019, di mana Christopher ini menulis tesis masternya itu dengan judul Teknologi Enskripsi pada salah satu universitas di Norwegia. Saat meneliti aplikasi enskripsi terbaru, dia menemukan mata uang virtual yang awalnya itu tidak dikenal, yang saat ini kita kenalnya sebagai Bitcoin. Ya, betul. Dia adalah trader salah satu sukses di dalam dunia Bitcoin, dunia kripto, dan berbekal rasa penasarannya akan Bitcoin, dia memutuskan untuk menghabiskan sekitar $26 Amerika Serikat untuk membeli lebih dari 5.000 Bitcoin. Setelah melakukan pembelian, Koch melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Ia tidak melakukan apa-apa terhadap investasinya tersebut. Bahkan ia lupa kalau ia memiliki Bitcoin sampai akhirnya pada tahun 2013, yaitu 4 tahun berjalan, Bitcoin mulai ramai dibahas oleh media. Seketika ia teringat pernah membeli Bitcoin. Untuk membuktikan penasarannya itu, Koch menghabiskan waktunya seharian penuh untuk mencari private key yang benar untuk wallet Bitcoin miliknya. Dan ketika menemukannya, ia langsung terkejut dan langsung menukar 1/5 dari investasinya menjadi uang tunai. Hasilnya ia mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar, yakni sebesar $886.000 Amerika Serikat yang awalnya itu hanya bermodalkan $26 Amerika Serikat. Dan uang tersebut langsung digunakan untuk membeli apartemennya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk kasus dari Christopher Koch, ini dia itu menjadi trader yang kaya dan juga sukses itu cuma gara-gara coba-coba yang membuahkan hasil. Jadi dia ini nggak tahu apa, asal masukin tiba-tiba dia kaya. Nah, itu adalah coba-coba yang salah satunya itu membuahkan hasil, dan kisah salah satu trader yang paling unik dan juga paling lucu karena dia ini masuk ke dalam list daftar nama orang yang menjadi jutawan, menjadi trader yang kaya itu cuma gara-gara hasil dari coba-coba. Sedikit kesimpulan yang bisa kita petik yaitu adalah kegagalan adalah sebuah kunci dari kesuksesan, karena orang-orang trader tadi yang mengalami kesuksesan bisa masuk ke dalam jajaran orang yang memiliki hasil trading yang besar, menjadi orang yang kaya. Itu mereka sebelumnya juga pernah mengalami yang namanya kegagalan, bangkrut, loss, tapi mereka tidak patah semangat dan mereka terus memperjuangkan apa yang mereka tekuni sehingga hasilnya bisa menjadi yang terbaik. Nah, jadi sekian dulu pembahasan berita kita, video kita hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi pencerahan kalian semua agar kedepannya kalian semua bisa menjadi seperti mereka.